Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Irsyad dari jurusan Akuntansi Prodi Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Perusahaan sendiri yaitu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perkumpulan dalam arti luas merupakan induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha seperti perserikatan perdata, FA atau firma, persekutuan komanditer atau CV, dan PP atau perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu perusahaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang berbadan hukum. Suatu perkumpulan dikatakan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama yaitu didirikan dengan akta notaris, kedua pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan, yang ketiga yaitu didaftarkan dalam lembaga negara Republik Indonesia untuk diumumkan. Selanjutnya yaitu yang tidak berbadan hukum. Suatu perkumpulan tidak dipersyaratkan melalui formalitas tersebut, maka meskipun memiliki kekayaan yang terpisah sebagaimana halnya perkumpulan yang berbadan hukum, tetap tidak berbadan hukum. Bentuk perkumpulan dalam arti luas ini kecuali yayasan dikenai sebagai perkumpulan dalam dunia usaha. Bentuk perusahaan pertama yaitu perserikatan perdata. Perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh kemenangan. Selanjutnya yaitu persekutuan firma atau FA. Firma disebut juga perserikatan perdata yang didirikan menjalankan perusahaan nama bersama. Yang selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan antara seorang atau lebih seperti yang bertanggung jawab secara pribadi pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Dengan demikian, persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma bagi sekutu firma dan pada saat yang sama juga merupakan persekutuan komanditer bagi sekutu yang hanya menyerahkan uang. Selanjutnya yaitu pedagang-pedagang perantara. Pedagang-pedagang perantara. Pengusaha adalah orang per orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Pengusaha yang menjalankan perusahaannya sendiri biasanya merupakan pengusaha kecil seperti pedagang kaki lima, penjual bakso keliling, dan lain-lain. Contohnya yaitu juragan-juragan batik atau tempe dan lain-lain. Tetapi banyak juga seperti perusahaan besar pada bank yang berbentuk. Selanjutnya itu membantu dalam penyelenggaraan perusahaan. Pertama yaitu pengurus filial. Pengurus filial adalah orang yang bertugas mewakili pengusaha dalam segala urusan yang berhubungan dengan cabang perusahaan. Wewenangnya terbatas pada daerah cabang. Contohnya yaitu pada Bank ABC berkedudukan di Jakarta sebagai pusat, tetapi ia mempunyai cabang-cabang yang berada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Dalam istilah sehari-hari, pengurus filial ini dikenal sebagai pimpinan cabang dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi adalah orang yang diberi kekuasaan penuh oleh pengusaha untuk memajukan usaha
perniagaannya. Perbuatan yang dapat dilakukannya antara lain meminjam dan menyimpan uang perusahaan, menerbitkan serta mengakseptasi surat-surat berharga seperti wesel, cek, dan lain-lain, serta segala sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya yaitu pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan merupakan pimpinan yang bertugas untuk mengepalai seluruh perusahaan dalam segala bidang. Tugas pimpinan perusahaan ini begitu luas karena ia bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Selanjutnya yaitu yang termasuk ke dalam pedagang perantara. Yang pertama yaitu pekerja keliling. Pekerja keliling merupakan orang yang bertugas memperluas dan memperbanyak perjanjian jual beli antara pengusaha dengan pihak ketiga. Dalam melakukan tugasnya, umumnya pekerja keliling tidak diwajibkan menerima pembayaran secara langsung, melainkan hanya memberikan suatu tanda penerimaan. Biasanya disebut kwitansi. Selanjutnya yaitu agen perniagaan. Agen perniagaan merupakan orang yang berada di luar hubungan perusahaan. Mempunyai tugas untuk memperkuat komunikasi antara perusahaan dan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada makelar, dan terakhir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena lagi kurang fit.